Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Selalu baik. Baik. Sehat Ibu, baik. Baik. Silakan di mute mikrofon kalian supaya pada saat menjawab itu jangan susu-susu ya anak-anak. Oke, jadi sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan anak-anak lihat, tidak perlu Ibu bacakan lagi ya, karena sudah tertera jelas di layar. Oke anak-anak, Ibu minta salah satu siswa membacakan pantun yang ada pada layar. Saya Ibu. Silahkan. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Iya, tepat sekali. Jadi, Ibu mau bertanya, apa saja isi pantun yang sudah dibacakan teman kalian? Untuk itu, silahkan kalian kembangkan jawaban mengenai isi pantun yang dibacakan teman kalian secara mandiri dalam kaitannya dengan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Silahkan. Halo anak-anak. Ya Ibu. Silakan kalian kembangkan jawaban mengenai isi pantun. Saya Ibu. Ya, silakan. Baik, isi pantun pada bacaan tersebut yaitu di mana darah sangat penting peranannya bagi manusia, sehingga darah dapat mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan dapat mengangkut karbon dioksida dari tubuh menuju ke paru-paru. Di dalam tubuh manusia terdapat darah yang mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Oke, terima kasih anak Tio yang sudah membacakan atau sudah mengembangkan jawaban mengenai isi pantun. Selanjutnya, silakan anak-anak amati gambar organ peredaran darah pada manusia. Silakan diamati baik-baik. Coba kalian sebutkan apa saja bagian-bagian jantung yang tampak pada gambar. Silakan Orlin. Ada kapiler paru-paru. Bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, serambi kanan, kapiler. Iya, tepat sekali. Jadi ini adalah bagian-bagian jantung yang tampak pada gambar atau tampak pada organ peredaran darah pada manusia. Jadi organ peredaran darah pada manusia ini dibagi menjadi berapa bagian? Ada yang tahu? Ada yang tahu organ peredaran darah dibagi menjadi berapa bagian? Menjadi 2 Ibu. Apa saja Tio? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Iya, tepat sekali. Organ peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 2 atau terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya. Jadi ini kalian lihat, ini adalah tahap-tahap di mana organ peredaran darah kecil ini berjalan mulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis,
menuju ke paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Yang berikut ini sistem peredaran darah kecil, darah besar maksud Ibu. Jadi ini adalah tahap-tahap peredaran darah kecil itu berjalan mulai dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, menuju ke arteri seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Oke, lanjut lagi. Jadi kalian sudah tahu tentang dua bagian atau organ peredaran darah yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ peredaran darah kecil dan organ peredaran darah besar. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing siswa mencari informasi tentang organ tubuh yang terlibat dalam proses peredaran darah dari berbagai sumber, baik dari sumber buku cetak, baik dari internet maupun diskusi bersama teman-teman kalian maksud Ibu. Nah, setelah informasi yang sudah kalian dapat, silakan kalian tuangkan dalam bentuk tabel yang seperti ini, kolom maksud Ibu. Oke, anak-anak, jadi jantung itu merupakan organ peredaran darah pada manusia atau bukan? Iya, Ibu, pada manusia. Iya, tepat sekali. Jadi organ peredaran darah ini juga meliputi jantung. Jadi jantung ini adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi silahkan kalian lihat ini bagian-bagian jantung seperti ini. Ada arteri pulmonalis, serambi kiri, dan lain-lainnya. Nah, jadi jantung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Oke anak-anak, nah selanjutnya denyut nadi ini terjadi karena jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi. Oleh karena itu, pembuluh nadi ikut berdenyut. Jadi denyut nadi dapat terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Untuk percobaannya, silahkan kalian tempelkan tiga jari kalian pada pergelangan tangan kiri. Silahkan dicoba anak-anak. Apa yang kalian rasa? Denyut nadi. Iya, betul sekali. Jadi denyut nadi itu bisa dirasakan pada pergelangan tangan kiri atau di bawah telinga. Jadi hitunglah denyut nadi kalian selama 15 detik, kemudian hasilnya kalian kalikan 4. Oke, jadi kecepatan denyut jantung itu tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menit. Oke, anak-anak, siapa yang tahu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung? Ada yang tahu? Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung? Tidak tahu, Ibu. Elektrokardiograf. Iya, betul sekali. Jadi alat digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung itu yaitu elektrokardiograf. Nah, organ tubuh yang terlibat dalam proses peredaran darah ini juga ada pembuluh darah. Ini silakan kalian lihat
Ini ada pembuluh, lihat gambar pada layar. Ini ada pembuluh darah di leher, arteri, jantung, arteri, dan vena. Jadi pembuluh darah ini merupakan salah satu tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi pembuluh nadi ini pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena. Jadi pembuluh nadi dan pembuluh balik ini bercabang-cabang. Oke, selanjutnya. Jadi pembuluh darah ini terdiri atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Jadi pembuluh nadi dan pembuluh balik ini mempunyai peranan yang berbeda. Jadi silahkan anak-anak cari informasi tentang perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Setelah kalian mendapatkan informasi, silakan kalian tuangkan dalam bentuk tabel seperti ini. Sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Kita lanjut lagi. Nah, ini satu lagi organ tubuh yang terlibat dalam proses peredaran darah, yaitu jantung. Nah, kalian bisa lihat gambar jantung ada di sini. Gambar jantung itu bagian-bagian yang terlibat dalam jantung itu ada paru-paru, trakea, bronkiolus, arteri paru-paru, alveolus, dan sebagainya. Jadi paru-paru juga memiliki peran yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Oke, jadi paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Ini yang disebut ribuan tabung bercabang ini. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil seperti ini. Jadi semakin ke ujung ini semakin kecil, bukan semakin besar tapi semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Nah, ini yang warna kuning yang di ujung ini merupakan kantong udara atau dengan kata lain alveolus. Oke, jadi kalian sudah tahu proses peredaran darah, kalian sudah pahami materi tentang peredaran darah, dan kalian sudah melihat gambar-gambar yang ada organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses peredaran darah. Jadi sekarang Ibu minta kalian gambar proses peredaran darah, kemudian kalian tentukan bagian-bagian proses peredaran darah, lalu kalian tuliskan fungsi masing-masing. Nah, tugas itu kalian nanti kumpulkan dan Ibu akan buat dalam bentuk clipping. Ibu akan satukan dan membuat dalam bentuk clipping. Ya, baik. Selanjutnya, jadi untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur ini bisa rasa syukur karena telah memberikan organ peredaran darah yang sehat. Jadi rasa syukur itu bisa diungkapkan melalui apa saja termasuk pantun. Nah, silahkan Ibu minta salah satu membacakan pantun yang ada pada layar. Silahkan anak-anak. Silahkan. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Iya, bagus sekali. Jadi pantun yang sudah dibacakan teman kalian itu menjelaskan tentang peredaran darah yang sehat. Jadi karena melalui pantun itu seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya seperti yang telah dilakukan atau
seperti yang telah dibacakan oleh teman kalian. Nah, sekarang tugas lagi. Silakan kalian ciptakan pantun hasil kalian, karya kalian sendiri. Kemudian kalian tentukan unsur-unsurnya, ciri-cirinya, maknanya, dan tujuannya seperti apa. Kemudian kalian kumpulkan kepada Ibu ya. Oke, untuk kerjasama dengan orang tua. Jadi kalian telah memahami bahwa organ peredaran darah ini perlu dijaga kesehatannya. Hal ini dapat kamu biasakan di rumah bersama anggota keluarga kalian. Apa upaya kalian untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah bersama keluarga kalian? Silahkan kalian diskusi bersama keluarga kalian, bersama orang tua, bersama saudara, dan informasi yang kalian dapat itu silakan kalian tulis dalam bentuk tabel di bawah ini yang sesuai dengan yang sudah tertera pada layar. Oke anak-anak, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Ya, silahkan. Tugas-tugas yang tadi dikumpulkan melalui apa Ibu? Oh iya. Ibu lupa untuk menyampaikan bahwa tugas-tugas itu silahkan kalian kirim di Google WA grup kita yang sudah Ibu buat linknya tadi itu yang Ibu kirim, silahkan kalian kirim melalui WA grup. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke anak-anak, kalau tidak ada yang ingin bertanya, semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan ini. Dan kalian juga tetap menjaga kesehatan kalian, terutama menjaga jantung kalian agar proses peredaran darah ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apa-apa. Oke, sampai sini sekian dan terima kasih anak-anak. Terima kasih Ibu. Dah Ibu. Dah. Ibu.